Kemudian ada penjelasan iradatu kat-tajrid ay mailu nafsika ayyuhal murid as-sadiq ila at-tajrid anil asbab adh-dhahiriyah ay khurujika anha wa adamu mu'anatiha ma'a iqamatillahi yaka fil asbab wa alamatu dhalika ayyuhayyi'aha laka wa antajida salamata fi dinika 'inda mu'anatiha wa yanqati'u biha tam'uka amma bi'aidin nas wala yasghuluka amma anta fihi min wadha'ifil ibadat adh-dhahirah wal ahwal al-batinah min asy-syahwa ay min asy-syahawati nufus allati tad'u ilaiha al-khafiyah. Ciri-ciri kita itu masih di makom asbab, di makom yang masih harus mencari dunia, masih berma'isyah, bekerja untuk mendapatkan rezeki, yaitu ayyuhayyi ahalaka wa antajidas salama fi dinika, kita selamat dari hawa nafsu, dari rasa tomak, rasa rakus tentang apa-apa yang ada di atau yang dimiliki oleh orang lain. Di sini dijelaskan wa yanqati'u biha tam'uka amma bi'aidin nas. Tidak ada rasa rakus ingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain, atau tidak mempunyai keinginan bagaimana orang lain tidak mempunyai kenikmatan itu. Karena rata-rata manusia yang tidak bekerja, malas bekerja, bukan karena bermakom tajrid, ini memang seringkali memikirkan harta yang dipunyai orang lain. Karena dia tidak punya kesibukan. Ini memang seperti itu. Ketika kita tidak bekerja, tidak bekerjanya malas-malasan, mesti melihat orang bawa mobil, punya rumah mewah, padahal dulu dia SD-nya sama kita, sekolah MTS pun sama kita, SMK pun bersama kita, tapi sekarang dia sukses. Ini kadang kalau kita tidak bekerja dan kita belum makom bertajrid, hati ini bisa tomak. Tomak artinya iri, hasud, dan lain sebagainya. Maka ciri-ciri kita itu di makom asbab, ya kita bekerja, kita menikmati apa yang kita dapat, dan kita tidak mengurus masalah orang lain. Maka hati-hati. Apalagi fakir. Ya, fakir itu sangat dekat dengan kemusyrikan, kekafiran. Maka hati-hati. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan. Gak apa-apa kita di makom asbab yang bekerja, mencari uang, menjadi apapun, jadi tukang beca, kemudian menjadi kuli bangunan, atau menjadi apapun. Yang penting kita bekerja yang halal. Dan bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita. Bisa jadi pekerjaan itulah yang menjadi penyelamat kita. Kemudian wa iradatukal asbab ay tasabbab wal iktisab ma'a iqamatillahi yaka fit tajrid bi ayyassar lakal quwwata min haitsu la tahtasib wa ja'ala nafsaka mutmainnatan inda ta'azzurihi muta'alliqatan bi maulaha wa dumta 'alal istighal bi wadha'ifil ibadat. Kalau tanda-tanda kita itu bermakom tajrid bagaimana? Bermakom tajrid itu tandanya Allah memberikan kemudahan bagi kita mendapatkan rezeki. Bi ayyassarolakah. Ini sangat mudah. Dan kita posisinya mutmainnatan inda ta'adzurihi. Kita tidak bingung ketika tidak punya
rizki. Lah ini kan makom yang tinggi dan tidak mudah untuk nyampe ke sini. Rata-rata al-fakir saja, al-fakir ini. Ketika tidak mempunyai uang, rizki, ini bingung. Anak mau beli es bagaimana? Bukan begitu. Kita tidak menafikan itu. Tapi ada waktu nanti yang kalau Allah mengangkat derajat kita, insya Allah kita tidak akan bingung atas itu. Dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la tahtasib, dari arah-arah yang tidak kamu kira. Kalau kita menjadi PNS, P3K misalkan, itu setiap bulan sudah ada kiriman dari pemerintah. Tapi seperti guru-guru ustadz pinggiran seperti ini, nggak ada sama sekali. Kita itu kalau ada rezeki alhamdulillah, nggak ada ya bismillah kan begitu. Jadi itu tanda-tandanya makom tajrid. Kita tidak bingung ketika tidak mempunyai rezeki, tidak mempunyai apa misalkan. Tidak bingung. Kita nggak punya mobil ya tidak bingung, tidak ingin mobil. Karena kita tidak butuh itu. Jadi Allah sudah memposisikan kita tidak butuh pada yang lain. Kalau dia dikasih mobil yang mewah, padahal makom tajrid, ya itu memang kebutuhan. Ya, jadi para dai itu mobilnya mewah itu bukan karena gaya, tapi kebutuhan. Sama dengan sarung, kan banyak sarung-sarung itu mahal. Kenapa kok pakai sarung mahal? Loh yang murah ada. Lah itu kenyamanan, bukan gaya boten. Kalau yang gaya yo ada juga, itu ada di dirinya masing-masing, ya ada di hatinya masing-masing dan niatan masing-masing. Kenapa pakai BHS? Kenapa pakai ini tuh? Ada di hatinya masing-masing, tapi kebanyakan insya Allah karena kenyamanan, tingkat kenyamanannya. Mobil demikian, para kiai punya mobil luar biasa itu bukan untuk gaya. Buat apa gaya kalau sudah sepuh, sudah takarrub kepada Allah? Tapi memang kebutuhan, karena kadang perjalanan jauh dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya kira-kira. Kemudian wadumta alal istighal bi wadhaifil ibadat, dan kalau orang bermakom tajrid ciri-cirinya istighal memang sibuk dengan masalah ibadah-ibadah. Banyak kiai-kiai yang memang tidak sibuk dengan masalah dunia. Banyak kiai itu hanya pekerjaannya nih hanya ngaji. Ngaji kita pagi ngaji, siang ngaji, malam yo ngaji. Jadi 24 jam itu pekerjaannya hanya ngaji. Dan ini tidak mencari rezeki, yo nggak kerja jadi apapun, bukan pegawai, nggak punya jaminan setiap bulannya. Tapi beliau yo makan, beliau ya bisa menafkahi anak istri. Bahkan beliau bisa mempunyai fasilitas mewah. Padahal beliau pekerjaannya hanya ngaji. Lah seperti ini nih tanda-tandanya beliau adalah orang yang bermakom tajrid. Dan kita ya tidak boleh mengorek-ngorek itu. Ya tidak sesayoknya ya kita berpikiran yang positif. Jangan pernah berpikiran negatif kepada tokoh agama. Karena kalau tidak ada ustadz, tidak ada kiai, terus siapa yang akan menyebarkan ilmu agama Islam ini? Kadang orang-orang itu kesalahan fatalnya adalah memposisikan dia sama dengan kiai, memposisikan dia sama dengan ustadz, padahal dia bukan penyebar agama, padahal dia bukan siapa-siapa di dalam agama. Lah ini masalah. Akhirnya apa? Ya jatuhnya iri. Ya jatuhnya iri. Oh iya, ada salah satu kiai itu nggak kerja, nggak apa, tapi dikirimin mobil, dikirimin atau uang dan lain sebagainya.
Ta'ala. Posisinya kita harus bisa memposisikan sendiri kita. Ya itu memang rezekinya kan tidak ada nama rezeki kebetulan itu, enggak ada rezeki kebetulan itu. Kalau ada yang mengatakan rezeki kebetulan berarti dia meremehkan pada Allah Ta'ala. Semua itu sudah sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Oke, begitu nih. Saya kira fal wajibu ala salik ayam kusafi ma aqamahul haqqu fihi wa yarda bihi hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu wa la yakhruju bi nafsihi wa iradatihi wa taswili syaitan fayaqa'u fi bahril qati'ah wal iyadzu billahi ta'ala. Jadi maka bagi salik, bagi kita yang ingin takarrub kepada Allah Ta'ala, ingin makrifat kepada Allah Ta'ala, sesayoknya kita berdiri sesuai makom kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho akan makom tersebut. Tidak usah ketika makom asbab pengen tajrid, dan jangan sampai ketika kita sudah bermakom tajrid ingin turun lagi ke makom asbab dengan alasan apapun, tapi tetap ridho akan kepastian atau takdir daripada Allah Ta'ala. Kalau memang Allah Ta'ala yang yatawallallahu ikhrajahu minhu, kalau Allah yang sudah mengeluarkan dari makom asbab menjadi tajrid, ya kita syukuri, ya kita nikmati dan kita jalani. Namun bukan keinginan wala yakhruju binafsihi. Jadi bukan keinginan kita untuk keluar dari asbab ke tajrid dan tajrid ke asbab, tapi itu adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait syair kedua, mudah-mudahan manfaat barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.